Kelihatan kok, Mbak. Oke, sip. Kelihatan, Mbak. Oke, sebelumnya kenalin aku Intan dari Teknologi Informasi UGM Angkatan 2020. Oke, nah seperti kalian lihat di sini, kita tuh dari Teknologi Informasi tuh nggak sendiri, kita jadi tergabung dalam Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi di Fakultas Teknik UGM. Gitu. Selanjutnya bisa dijelaskan sama siapa tadi? Bisa jelaskan sama Mas Yavi tentang kurikulum. Oke. Bentar ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kedengeran nggak sih? Kedengeran ya? Sorry kalau berisik, soalnya aku baru di luar ya. Kedengaran kok, Mas. Oke, aku bernama Yavi Rashad. Aku dari Teknologi Informasi UGM 2019. Aku mana baru 73. Terus ini apa ini? Kurikulum map ya. Jadi dari semester 1. Jujur aku baru sampai semester 3 sih. Mau ke semester 4 gitu. Untuk kedepannya untuk semester 5 dan seterusnya. Ini baru ntar ada milih konsentrasi dan lain-lain ya. Kayak aku nggak tahu. Oke. Jadi semester 1-nya ada matematika teknik. Semester 1 ya. Semester 1 di mana matematika teknik ini dari teknik elektro, teknik biomedis, mereka dapat gitu. Fisika elektro juga dapat. Terus ada algoritma struktur data, ini khusus buat IT. Itu yang putih-putih itu, ini khusus di IT-nya. Nah, sampai ada scientific rating and reporting. Nah, ini terus ada probabilitas dan statistika, di mana teknik elektro dan satunya lagi biomedis juga dapat. Kemudian semester 2, ini ada matematika elektro. Ini juga dapat. Jadi di IT, teknologi informasi, biomedis, itu kita ada ini makul yang kita sama-sama dapetin semuanya gitu. Misalnya ada matematika elektro. Jadi kayak kita kecipratan dari elektro gitu. Makanya dulu tuh sejarahnya kan di Departemen Teknologi Informasi Teknik Elektro kan pertama tuh teknik elektro gitu. Kemudian 2010 tuh baru ada teknologi informasi. Nah itu dia cipratannya di situ. Makanya kok ada yang bilang kok aku teknologi informasi kok belajarnya ada elektro juga gitu kan, ada syarat dan sistem dan lain gitu. Nah ini kita namanya information engineering gitu. Bukan yang ilmu komputer. Nah, kalau ilmu komputer kan memang di IT banget gitu ya. Di MIPA gitu ya. Terus ini ada fisika teknik, metode numeris, dan selanjutnya ini. Nah ini ada object oriented programming khusus kita di IT. Ada praktikumnya juga, komputer RCCOM atau arsitektur komputer, kemudian ada dan lanjutnya ini ada Pancasila dan lain pilihan. Kemudian di semester 3 ini ada matematika diskrit, Madislog, matematika distrik dan logika. Ini IT gitu. Ini dapat IT di teknologi informasi. Nah ini isinya sistem. Nah ini isyarat sistem ini di TETI itu ada buat biomedis dapat, terus juga elektro juga dapat gitu. Dan teknologi informasi juga dapat. Nah ini. Kemudian apa lagi nih? Nah, ini operating system kita IT dapat khusus IT. Terus ada microprocessor system. Ini TE, TI, TB dapat juga. Seismic system microprocessor. Dan lanjut lagi gitu. Oke. Terus ada apa ini? Studium general. Nah ini studium general tuh kita datangin alumni yang sudah sukses gitu buat sharing-sharing tentang kesuksesannya di bidang teknik elektro maupun di teknologi informasi gitu. Kemudian baru semester 4 ini aku besok baru semester 4 aku nggak tahu ya depannya gimana. Tapi ini seru banget, ada artificial intelligence, kita belajar juga di sini. Terus ada lagi software engineering atau rekayasa perangkat lunak, terus software arsitektur. Kemudian ada apa ini lagi? Medan elektromagnetis. Nah ini semester 4-nya juga kita dapat medan elektromagnetis gitu di situ. Di mana TE juga dapat, TB juga dapat di situ. Nah, sampai situ sih aku baru bisa jelasinnya ya. Terus semester 5, 6, 7 aku belum tahu, tapi ini ada semester 5 tuh milih konsentrasi gitu. Jadi konsentrasi kita tuh ada ini yang kanan bawah ini. Ada computer system engineering, software engineering, sama information system engineering. Di mana computer system engineering tuh lebih ke ini, rekayasa sistem komputer. Tapi kedengaran ya ini ya? Sorry, kedengaran kan aku pakai masker.
Dengaran kok, Mas. Oke. Jadi computer system engineering ini lebih ke kayak buat embedded system gitu, sama kayak IoT, buat IoT gitu. Kemudian software engineering, kita merekayasa perangkat lunak gitu dari software development, dari alur kerjanya, misalnya pakai waterfall dan lain-lain gitu. Itu lebih ke pengembangan perangkat lunak. Kemudian information system engineering, lebih ke sistem informasi, di mana ada bisnis ekonomi dari production mungkin gitu, production dari softwarenya gitu. Itu yang sistem informasi. Kemudian semester 6 ya. Ini 6 tuh seru, ini juga ada security and data integrity. Seru banget sih ini. Jadi kayak kita belajar tentang cyber security, di situ juga ada. Dimana di Ilkom kan juga kelihatan banget, jadi di situ ada cyber security yang lebih spesifik banget gitu. Tapi di di teknologi informasi kita juga dapat gitu. Nah, tapi lebih apa ya? Kita lebih praktikal gitu. Kalau di banyak kan orang tanya ya, apa bedanya ilmu komputer sama dari teknologi informasi gitu. Kalau dari sudut pandang sih di ilmu komputer itu lebih ke mengarah ke riset atau pengembangan ilmu pengetahuannya gitu. Kemudian kalau teknologi informasi lebih ke ya itulah nasional. Oke, makasih sudah bantu. Jadi di teknologi informasi lebih ke teknik gimana kita bisa buat sesuatu hal yang bisa mempermudah kehidupan manusia gitu. Jadi kayak kita udah kayak implementasi gitu. Itu kalau di teknologi informasi teknik atau nyebutnya information engineering gitu. Kemudian di semester apa ini 7 ya, semester 7 seminar proposal ya, tesis proposal gitu, dan ya internship. Nah ini seru banget nih internship. Kita juga kayak Nashwa tadi, dia udah ini ya apa namanya udah internship ya semester 5 tadi. Ini semester 5 ke 6 itu yang paling ditunggu-tunggu tuh emang magang gitu, magang ke beberapa startup gitu ya. Yang teman-teman suka lihat apa namanya drakor startup gitu. Itu bakalan termotivasi gitu yang suka lihat kayak gitu. Itu seru banget gitu kalau mau magang gitu. Tapi nggak cuman apa ya anak anak teknologi informasi doang yang bisa magang di bidang IT gitu. Temanku ada juga yang TE atau TB gitu. TB belum sih, TB belum ada, sorry. Di TE itu dia magangnya jadi mobile engineer gitu di salah satu startup gitu. Jadi yang elektro maupun biomedis sebenarnya bisa ada kesempatan buat cari di kesempatan magang tempat lain gitu. Oh ya, untuk kesempatan kerjanya pun dari teknologi informasi atau information engineering, information engineering atau di di ilmu komputer. Kalau aku baca-baca gitu, sebenarnya mereka tuh overlap untuk masalah posisi kerjanya tuh hampir biasanya sama dapatnya gitu, sama apa posisinya. Misalnya tadi ada software engineer, terus ada data scientist, terus atau jadi product manager itu ada juga gitu. Banyak kok dari alumni teknologi informasi gitu yang malah jadi ya campur-campur, ada data scientist, terus di software engineering gitu. Terus ini semester 8 ya. Nah, itu baru ada tesis oral examination studi. Oh ya, ada KKN gitu ya, KKN. Tapi KKN kurang tahu sih, ntar bisa di semester 7 atau semester berapa, tujuan lah. Itu 2018 sudah mulai ini kan KKN ya, kalau nggak salah ya. Ya nggak sih, Gaza? Ya itu. Apalagi ya? Oh ini, apa namanya, kita ada namanya capstone gitu. Biasanya kan skripsi ya, kita capstone. Capstone gitu, capstone di mana capstone tuh online KKN-nya. Jadi capstone kita tuh buat proyek bareng gitu dari TB, TI sama teknik elektro buat tugas akhirnya gitu. Kayak skripsinya tapi dikerjain bareng-bareng, namanya capstone tadi. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau biasanya skripsi kan sendiri-sendiri. Nah, ini kita bareng-bareng. Ada keuntungan sama kerugiannya. Keuntungannya ada temannya, ada yang bisa nolongin. Tapi kerugiannya kalau salah satunya nggak kerja nggak bagus gitu ya, kita jadi lambat gitu. Gitu sih dari aku. Ya bareng-bareng gitu. Kelompok dan tulisnya bareng-bareng. Tapi dipastikan semuanya kerja gitu ya guys. Oke, sip.
Itu sih kalau dari aku. Aku kenal Oke, dulu ya. terima Yang kasih pertama banget, Mas Syafi. itu Keren banget ada penjelasannya. Mas Hilmi Sekarang dari lanjut aja ya. Matma 72 itu dari UGM. Ada Yogi Ini nih kurang dari lebih sama seperti yang UI, dijelasin Fatma sama Nambah Mas Syafi 74, tadi. dan yang terakhir Selengkapnya bisa Kansa dilihat di Maharani webnya dari Sekolah Bisnis TETI Manajemen ITB. UGM. Untuk prospek kerja bisa tolong jelasin. Ya, aku. Oke. Nah, kalau prospek kerja di TI ini tuh, kedengeran kan ya? Dengar Mas. Oh ya, dengar. Oke. Ini, jadi itu kalau di TI itu kamu bisa milih kurang lebih. Ntar ada konsentrasi yang fokusnya lebih ke hardware-nya. Kayaknya itu sistem komputer atau apa gitu. Aku belum tahu kenapa belum konsentrasi. Terus ada yang lebih fokus ke software. Nah, lihat itu kalau paling kiri kan computer engineer. Berarti itu lebih ke hardware. Nah, setelah kalau ke hardware itu nanti kamu misalnya ada IoT engineer itu kamu nanti misalnya bikin apa namanya ya kayak ngerancang alat IoT gitu, alat internet. Nah, terus itu kalau lihat lagi ada hubungannya sama network lagi, network architect itu berarti nanti kamu kayak nge-setup jaringan di suatu. Anggaplah kamu punya tempat kerja gitu terus kamu harus nge-setup jaringannya di situ. Nah, itu berarti kamu network architect-nya. Terus apalagi ya kayak kalau TI itu fokus ke hardware-nya ini lebih ke arah network-nya banyak soalnya kayak kalau TE kan kelistrikan ya. Kalau TI itu kalau udah bahas hardware kita arahnya pasti ke yang yaitu Internet of Things. Nah, kalau di sini ada yaitu IT engineer, network architect, terus ini cloud engineer itu kamu juga intinya berhubungan sama network dan ya berhubungan sama aja. Terus misalnya itu ada lagi security analyst itu kamu nanti kayak ngurusin masalah keamanan ya. Misalnya kamu ngurusin gimana ya, nge-setting firewall, terus antivirus gitu-gitu. Jadi kalau TI ngurusin hardware tuh ya kita bukan otomatis yang harus selalu bikin hardware, nggak kayak kalau misalnya nggak kayak TE yang emang langsung hands on sama barang-barang kelistrikan kan. Kalau TI nggak nganu kok nggak se hands on itu sebagian besar. Terus kalau yang aku lebih paham tuh software engineer. Misalnya kan banyak kalau di TI konsentrasi softwarenya tuh ada yang bisa fokus ke game, bisa fokus ke aplikasi mobile gitu. Seperti contohnya di sini ada game developer ya, intinya kamu bikin game. Terus ini website engineer itu benar-benar kamu nanti kurang lebih ya ngerancang website dari bawah gitu. Kamu yang ngoding, mungkin kamu yang deploy ke servernya gitu. Terus contoh lagi ke mobile computing ya kamu bikin kayak aplikasi-aplikasi di HP gitu biasa. Untuk UX ya di TI ini ada gimana ya? Kayak kita kalau ya hilang. Oke, udah. UX analyst di sini adalah kita jadi kita melihat melihat penggunaan user. Kalau menurut pengguna itu apa dari user experience atau user interface kita yang kurang, mungkin perlu nambah-nambahin fitur gimana itu nanti kerjanya UX analyst di situ. Jadi kita memperbaiki user interface lah, misalnya di website atau di website tertentu atau misalnya kita punya aplikasi, UX analyst itu nanti sangat diperlukan kalau kamu mau ngasih fitur yang tepat untuk penggunamu kayak gitu. Untuk AI engineer ya nanti kamu nanti kerjanya di bidang AI, nggak kalau tepatnya ya masih terlalu banyak untuk jelasin sekarang sih. Jadi aku ulangin lagi, kalau di TI kerjanya kamu bisa fokus ke software atau fokus ke hardware. Seperti yang tadi ya, kalau yang fokus ke hardware lebih ke arah networking ya. Kalau fokus ke software ya bisa ke arah mana aja yang penting semuanya melibatkan ngoding. Jadi itu skill dasar yang harus kamu punya lah kalau jadi sebagai mahasiswa TI karena udah pastilah ya. Walaupun gitu apa namanya? Sekarang kalau aku suruh nentuin sekarang mau jadi apa ya aku nggak tahu. Jadi mending kalian lihat dulu arahnya mau kemana. Kan lihat dulu matkul-matkulnya, terus nanti pas pelajaran gimana. Nanti kalian mungkin bisa menentukan sendiri lebih mau ke arah software atau ke arah hardware. Dan lagi pula itu nanti nentuin persamaan itu masih di semester 5 tadi dengan milih konsentrasi. Jadi
jalanin dulu aja. Kalau masuk urusan kerja masih lama, nanti dulu. Ya. Udah aja sih kalau dari aku. Thank you. Lanjut ke apapun ini. Makasih Davrom. Oke, lanjut ke organisasinya. Mungkin bisa dijelasin sama Reinhard. Halo teman-teman, aku Reinhard. Jadi untuk organisasi di TI, itu tuh kalau di TI itu kebanyakan karena kita kan satu departemen nih, TI itu teknik elektro, teknologi informasi, sama teknik biomedis. Kan kita satu departemen, jadi kebanyakan organisasinya itu bareng. Karena itu organisasi-organisasi yang kalian lihat sekarang ini, itu kan banyak banget yang mirip sama yang penjelasannya teman-teman elektro tadi kan. Ada KMTT, Magatrika, Feedback, SKI, SKK, Night Lodging, dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman berminat soal KMTT, mungkin bisa tanya ke Mas Gaza, itu karena dia pejabat di sana ya. Jadi mungkin dia lebih ngerti lah daripada saya. Cuman mungkin kalau teman-teman nih, itu kayak aku, di kelas udah ngoding, di kelas udah fisika matematika. Masa misalnya mau pada waktu luang, lu ikut fisika lagi, lu ikut ngoding lagi, kepala udah pecah double gitu loh. Nah, jadi teman-teman juga bisa kok join kegiatan-kegiatan yang di luar organisasi-organisasi ini. Misalnya kalian udah ketemu sama dosen A misalnya atau dosen D, terus misalnya lu ikut organisasi ini ketemu dosen pembimbingnya D lagi, kan pusing kan. Nah, itu bisa juga ikut kegiatan yang di luar TETI. Misalnya kayak aku ikut EDS, atau misalnya kayak Mas Davrom itu ikut GMCO, dan juga banyak banget lah yang bisa dieksplor. Jadi ini organisasi yang kayak eksklusif buat TETI, tapi teman-teman bisa banget buat eksplor lebih banyak lagi di UGM. Gitu aja. Next. Oke, ini terus kalau event-eventnya kurang lebih sama ya kayak yang ada di TE tadi, ada Find It, Nesco, Techno Corner, sama lomba-lombanya juga mungkin ada hackathon sama competitive programming. Terus kalau beasiswa ya secara umum kayak ada beasiswa yang berintegrasi dengan UGM, beasiswa kerjasama dengan perusahaan mitra dan stakeholder, beasiswa pendidikan magister dan dokter, beasiswa fast track, sama beasiswa exchange student. Itu nanti info lanjutnya bisa pasti diberitahu ke depannya nanti kalau udah masuk di jurusan itu. Kemudian lanjut ke suka dukanya, bisa dijelasin sama WK sama Rifat. Oh ya, mungkin kalau suka duka karena aku baru 1 semester dan online juga mungkin belum banyak yang aku alamin gitu. Jadi ini mungkin beberapa hal yang aku alamin selama 1 semester ini ya. Kalau awal tuh untuk online tuh jelas kalau untuk online tuh ada sukanya adalah kalau online tuh dapat nilainya lebih mudah, soalnya banyak tugas-tugasnya bisa dikerjain di rumah gitu. Jadi gimana ya, punya banyak waktu lebih banyak untuk ngerjain tugasnya. Tapi dukanya itu karena online, kalian nangkep pelajarannya juga susah. Jadi di rumah tuh harus punya effort lebih untuk belajar lagi gitu. Jadi kalau kalian misalnya cuma ngandelin dari yang dikasih tahu dosen tuh nggak akan nutup gitu. Kemudian kalau untuk yang kedua dari ngoding itu gimana ya? Aku awal masuk teknologi informasi juga basic codingnya masih dasar banget. Aku baru tahu dikit-dikit aja. Dan emang sih kalau untuk semester 1 ini masih kekejar ya, karena kalau di TI itu ngodingnya dari awal, benar-benar dijelasin dari awal sama dosennya dijelasin dari awal gitu. Tapi satu hal yang buat kalian harus belajar ngoding dulu sebelum masuk TI itu adalah teman-teman kalian. Karena kalau pas kalian masuk di TI itu pasti teman-teman kalian itu udah banyak yang jago gitu, udah banyak yang bisa. Jadi kalau kalian belum punya basic coding gitu dari awal masuk TI, rasanya akan banyak banget hal yang perlu kalian kejar gitu. Terus kalau selanjutnya nggak ngerti fisika ini mungkin banyak yang ngalamin juga karena pas masuk-masuk itu aku nyadar loh lihat SKS-nya loh kok pelajarannya banyak banget yang sama kayak TE gitu. Padahal kan aku masuk TI gitu. Ya ini emang udah banyak yang ngalamin juga sih. Lalu banyak teman wibu ini mungkin Itu benar. Banyak teman wibu ini bener sih. Tapi kalau online nih belum banyak yang bisa dilakukan sama teman-teman wibu sih.
Mungkin kalau yang suka anime dan lain-lain itu akan relate lah kalau masuk TI. Kemudian apa ya? Oh ya ini yang khusus banget sih. Kalau di bukan TI aja tapi ada di TI sama TB juga. Jadi kalau ada praktikum itu maksimal dari lapraknya itu 3 lembar dan itu juga ditulis pakai diketik gitu, enggak tulis tangan. Jadi kalau kalian misalnya bandingin sama body lain itu aku ceritain temanku juga yang sama-sama angkatan 20. Mereka itu kalau buat laprak itu bisa sampai 10 sampai 20 halaman dan kadang ada juga yang harus tulis tangan. Nah, kalau di TI itu TI sama TB di TTI itu lapraknya maksimal 3 lembar dan kalian bisa diketik gitu. Mungkin itu aja sih suka duka yang aku alamin selama di semester 1 ini. Mungkin kalau ada yang tambahan dari lain dari Rifat mungkin. Atau dari Dafro mungkin ada. Reinhard Uh, nambah apa duka? Aku mau sih nambah dikit saya. Oke. Rata-rata anak ya TI sih itu mungkin gimana ya? Sering kita kalau habis kuliah itu selesai sesi kuliah sinkron, terus di grup langsung ada yang muncul, ayo Valorant, nah gitu. Jadi intinya kalau kalian mau walaupun ada duganya ya itu kalian harus belajar yang emang menurutku ilmunya emang susah sih. Nanti setelah kalian kuliah selesai pasti ada yang setiba sama kalian langsung nge-game, santai tenang aja. Yang penting masuk sini dulu. Ya gimana ya? Ya gitu deh pokoknya. Oke, ada yang mau nambahin lagi nggak ya dari TI, TE atau TB mungkin suka duka di TETI gitu? Laprak 3 halaman itu suka loh guys. Banyak banget denger suffering orang-orang yang harus tulis tangan, yang harus halamannya 2 digit gitu ya. Kayak puluhan halaman. Dan kita tuh udah diketik cuma 3 halaman, itu tuh suka banget gitu loh. Mana praktikumnya juga nilainya lumayan gampang. Iya nggak sih? Kapan lagi kalian dengar orang nulis, wah halamannya nggak cukup nih. Gitu, kebanyakan nih. Mana kapan lagi dong? Halamannya nggak cukup. Enak guys, masuk TI aja, asli. Cuman hati-hati aja sama dosen tertentu dan mata kuliah tertentu. Hintnya bisa baca chat box lah ya. Ya bisa tanya konten Aji ya. Tanya ayahnya dulu. Oke, udah ya mungkin ini dari kita. Terus nanti Q&A-nya mungkin bisa disimpan nanti. Makasih. Akhir nggak sih TI? Oke, makasih banyak. Mbak, maaf ini kita ada tamu lagi, jadi nggak cuma dari UI sama UGM. Yang mungkin ini yang terakhir ya, sebelum tanya-tanya. Sebentar aja. Nah, jadi ada juga dari STEI atau Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dari Mas Danet nih. Mungkin cerita-cerita dikit aja. Oke, selamat. Waduh. Teman, kenalin ya, namaku Danet dari STEI ITB Angkatan 20. Jadi di STEI itu tahu sendiri lah ya, kalau di ITB tahun pertama itu ada namanya TBB, tahap persiapan. Di tahap bersama itu matkulnya masih matkul dasar. Kalau di semester 1 yang kemarin aku itu dapatnya matematika, fisika, terus masih dapat bahasa Inggris, ada olahraga juga. Terus ada namanya itu pengenalan komputasi. Nah, terus kalau di semester 2 besok ini sudah mulai ada dasar-dasar sebelum masuk jurusan di semester 3. Itu contohnya ada dasar pemrograman, terus ada PAR, pengantar analisis rangkaian, terus ada PRD, pengantar rekayasa dan desain, terus masih juga ada matematika, fisika, sama kimia. Nah, kalau di STEI itu sendiri ada 6 jurusan ya. Yang pertama itu elektro, terus ada informatika, terus ada sistem teknologi informasi, telekomunikasi,
biomedis sama electric power, tenaga tinggi. Nah itu sebenarnya jurusannya sama juga sama jurusan-jurusan yang di UGM, intinya sama ya. Kalau elektro itu belajarnya kayak tentang arus-arus yang lemah kayak gitu. Terus kalau electric power itu ya arus tinggi kayak gitu-gitu. Terus informatika itu ngoding, mirip sama teknologi informasi. Kalau sistem teknologi informasi itu apa ya, manajemen tapi di teknologi. Terus biomedis ya biomedis biasa, telekomunikasi juga sama kayak tadi di teknik elektro juga sama. Terus apa lagi ya? Kalau di STAY sendiri itu peminatnya biasanya paling banyak itu elektro sama informatika. Terus STI, sistem teknologi informasi, telekomunikasi, baru biomedis sama power. Kalau kegiatan non akademiknya itu apa ya? Ya mungkin banyak UKM juga. Kalau di UKM di ITB itu mirip-mirip juga sama UGM. Kalau misalnya UGM itu ada Bima Sakti, kalau di sini ada UKM yang tentang dirgantaraan. Jadi bisa ada gabungannya antara FTMD sama STI gitu juga bisa. Jadi mungkin yang berkaitan dengan pesawat-pesawat kayak gitu juga ada. Terus ada UKM yang tentang ngoding-ngoding juga gitu juga ada. Lomba-lomba juga biasanya banyak sih. Terus apa lagi ya? Aku belum bisa jelasin banyak sih, soalnya aku juga masih tahun pertama, malah belum pernah ke Bandung juga, malah ini gara-gara online. Jadi ya gitu. Udah itu aja. Oke, makasih banget ya Danet buat pemaparannya, keren banget.